melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya ingin tahu tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita pada hari ini. Oke Pak, bisa Pak Gofar. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Eni ini nantinya akan lebih spesifik. Nanti saya akan lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya sendiri sebagai coach dalam mengcoaching Ibu Eni. Gitu. Oke, siap Bu. Kemudian kompetensi coaching mana yang ingin panjenengan kembangkan, Bu? Ya, ini juga pertanyaan yang sulit ya Pak. Jadi yang saya kembangkan ini, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga pertanyaan berbobot itu akan menggiring opini dari si coach, dari Bu Eni ini, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan yang berbobot juga gitu Pak. Oke, itu kompetensi yang ingin dicapai ya, oke. Kemudian atau ingin dikembangkan lah itu. Kemudian dari beberapa kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang ingin diobservasi, Bu? Ini loh, saya itu seringkali bingung. Makanya saya akan fokus pada identifikasi Pak. Dari langkah awal identifikasi itu, bagaimana sih menemukan kata kunci yang pas untuk saya bisa meng-coaching ini Pak. Oke, siap Bu. Kemudian ada nggak indikator ketercapaian yang ingin dicapai Bu sebagai seorang coach gitu, Bu? Iya, kalau kita berbicara indikator, berarti kan kita berbicara keberhasilan ya Pak ya. Jadi saya ingin Bu Eni itu bisa mengemukakan ide kreatifnya, bisa melaksanakan rencana aksinya, terus bisa mengatasi permasalahan dari rencana aksi yang akan dia buat, serta si coach ini dapat mempertanggungjawabkan rencana aksi. Jadi dari rangkaian rencana aksi itu, Bu Eni bisa melaksanakan, bisa memecahkan masalah kalau ada masalah, dan bisa bertanggung jawab atas serangkaian aksi nyata yang dia buat itu Pak. Oke, terima kasih Bu Mut, wawancara pra-supervisi atau pra-supervisi coaching ini. Semoga nanti dalam pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar. Saya akan mengamati dan juga mengobservasinya. Iya. Itu ya Bu ya. Ya kan ya Pak, misalnya penampilan perdana agak deg-degan saya Pak. Siap Bu, harus semangat gitu ya. Oke, bisa dimulai ya. Oke. Terima kasih Pak Gofar. Assalamualaikum Bu Mut. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Monggo Bu Eni, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Atur suwun Bu, kula pun lenggah nih. Oh nggih. Ngeten Bu, saya itu ingin ngobrol-ngobrol tentang murid-murid saya, gitu Bu. Oke, ngobrolin murid ya Bu. Ya. Siap Bu. Nanti kita ngobrol sambil kopi ya. Ya. Apun tolong kopinya atau tehnya Pak ya, teh manis saja Bu, ini nggak suka kopi. Ya, terima kasih Bu Mut atas jamuannya. Oke. Ya. Gini Bu, saya itu sekarang kan mengajar di kelas 4. Nggih. Kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Tapi yang saya khawatirkan atau apa yang saya jadikan permasalahan itu ada penurunan motivasi belajar gitu Bu pada diri anak-anak kelas 4. Dengan penurunan motivasi belajar otomatis kan menurun juga prestasi belajarnya gitu Bu. Terkait gitu ya maksud saya. Terus ada juga beberapa anak itu punya penyakit malas ya Bu, itu malas mengumpulkan tugas gitu Bu. Oke Bu, jadi Bu Eni ini lebih dalam obrolan ini, Bu Eni lebih kita garis bawahi pada penurunan motivasi belajar ya Bu. Ya. Penurunan motivasi belajar yang nanti akan berdampak pada hasil akhir belajar anak-anak itu sendiri gitu. Ya. Oke, kira-kira kita ngobrol seperti ini, Bu Eni nanti pengen endingnya apa sih Bu? Tujuan kita itu apa Bu?
Ya tentunya berkaitan dengan kekhawatiran tadi saya itu ya, ada penurunan motivasi belajar berkaitan dengan penurunan prestasi. Jadi yang saya inginkan itu mendapatkan hal-hal yang membuat anak itu lebih termotivasi dalam belajarnya, juga menghilangkan rasa malas dalam melaksanakan tugas-tugas dari guru, bapak ibu guru gitu Bu. Oke, kita berbicara tentang motivasi yang dimana tadi indikator tidak termotivasinya anaknya adalah suatu bentuk kemalasan gitu. Oke, sekarang kalau kita bisa menerjemahkan dalam level di antara level 1 sampai 10, kira-kira Bu Eni itu dalam pembelajaran itu ada posisi level mana sehingga kok Bu Eni mengeluhkan bahwa anak-anak itu malas atau kurang termotivasi gitu Bu? Ya, menurut saya kalau di pre-level itu anak-anak saya itu berada di level 6 Bu, gitu. Oke, jadi Bu Eni merasa bahwa dalam mengajar ya atau pembelajaran ini Bu Eni baru sampai pada level Nah, kira-kira Bu Eni ingin maju sampai level berapa Bu? Katakan misalnya target kita 10 atau 9 gitu, Bu Eni kira-kira pengen di level berapa? Kalau menurut saya itu menuju level 10 itu hal yang ya lumayan sulit ya Bu, tapi saya merasa cukuplah di level 8 dulu gitu Bu. Oke, sebenarnya juga memang kalau level 10 itu kalau kita optimis, kalau kita bisa sarpra mendukung itu juga mudah tercapai. Tapi mungkin Bu Eni mau buat capaian yang logis dulu ya Bu. Iya, Oke Bu, kita eksekusi di level 8 gitu. Oke. Terus kemudian setelah kita tetapkan oke, Bu Eni mau masuk ke level 8. Kira-kira rencana Bu Eni untuk sampai ke level tersebut seperti apa Bu? Rencana ya Bu, menurut saya rencana yang mudah saya lakukan gitu ya. Pertama mungkin Video pembelajaran. ya terkait dengan rencana ya Bu, mungkin saya dalam persiapan terdekat ini adalah membuat video pembelajaran yang menarik. Kedua, pelaksanaan ice breaking di sela-sela kejenuhan siswa dalam belajar. Juga mungkin ada tanya jawab Bu tentang tema-tema di kehidupan kita sehari. Jadi juga apa ya Bu ya, mungkin manajemen kelas itu juga penting menurut saya. Begitu Bu. Iya, manajemen kelas ya pasti utama ya Bu, terutama anak segitu biar tidak riweh, katakan biar fokus. Ini Bu, untuk yang 3 poin yang Bu Eni utarakan tadi, seperti yang dalam kehidupan sehari-hari menghubungkannya, mungkin nanti bisa dengan, kalau boleh saya usul, ada pertanyaan pemantik ya Bu yang dekat itu, terus di video pembelajaran dan ice breaking. Nanti dari beberapa rencana itu kira-kira yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini apa Bu Eni? Kayaknya anak itu lebih tertarik Bu untuk pembelajaran dalam bentuk video gitu ya. Juga dengan sering kita melaksanakan ice breaking itu akan membuat lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar. Jadi dalam waktu dekat mungkin 2 hal itu tadi Bu, pembelajaran dengan video-video yang menarik, juga sering melaksanakan ice breaking. Iya, saya juga sebagai ini, misalnya saya sering mengamati anak-anak dari level kelas 1 sampai kelas 6 itu memang di kelas 4 itu kelas tengah ya. Jadi dengan adanya video itu dia lihat secara visual dan audio, jadi lebih tertarik, anak-anak lebih paham. Dan ice breaking seringkali, apalagi untuk matematika ya Bu, matematika atau mungkin bahasa Jawa kan seringkali ngantuk atau jenuh, itu bagus sekali Bu Eni dilaksanakan Bu.
terus apa namanya, untuk pelaksanaan ice breaking sama pelaksanaan video pembelajaran itu kira-kira mau kapan ini Bu? Ya Bu, rencana di hari Senin besok akan saya terapkan itu rencana penggunaan video pembelajaran yang menarik, juga sering menggunakan ice breaking, tentunya dengan merancang atau persiapan dulu ya Bu tentang melaksanakan rencana saya tadi itu. Besok Senin saya akan merancang segala sesuatunya agar sesuai dengan tujuan. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi Senin itu nanti bertepatan dengan tahun ajaran baru. Oke, kira-kira dalam menyusun video pembelajaran sama ice breaking ini, kira-kira Bu Eni pengen dibantu oleh siapa untuk memudahkan teknis pengerjaannya Bu Eni? Dalam persiapannya saya tentunya melibatkan seluruh warga sekolah ya Bu. Tapi untuk teknis pembuatan video saya meminta bantuan teman saya yang udah canggih IT gitu Bu. Iya. Ya, jadi nanti Bu Eni bisa belajar tentang per-IT-an juga ya Bu ya. Jadi nanti dua-duanya dapat. Jadi anak senang, Bu Eni lebih lihai dalam teknologi. Oke, semoga dimudahkan ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu. Terus nanti mungkin setelah rencana lancar, video aksi nyata sudah terbuat dan ice breaking sudah terbuat gitu. Kira-kira nanti Bu Eni bisa tahu bagaimana tingkat keberhasilan dari rencana yang pengen Bu Eni buat itu. Bagaimana kita bisa tahu rencana yang Bu Eni buat itu dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Jadi lebih ke rencananya dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Ngoten nggih Bu? Nanti saya kasih waktu seminggu Bu. Nanti saya undang lagi. Yakin ini seminggu sambil ngopi seminggu loh Bu. Iya. Ya nanti mungkin bisa nggih, karena Bu Eni guru kelas nggih. Jadi mungkin seminggu sudah bisa memantau. Jadi dari obrolan kita ini Bu Eni mendapatkan apa sih? Iya. Tentunya saya mendapatkan rasa plong gitu ya Bu ya. Dan mendapatkan hal-hal yang ternyata yang memotivasi minat belajar sesuatu sudah saya temukan. Ya, diantaranya tadi video pembelajaran tentunya, terus pelaksanaan ice breaking, ya juga tidak lupa dengan ini Bu, sering tanya jawab tentang tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak sehari-hari mereka ya. Juga mungkin yang tidak kalah menduga dalam manajemen kelas ya Bu. Iya, berarti 3 plus ya. Iya 3 plus, tadi saya bilangnya 3 Bu. Berarti plusnya belum. Berarti setelah ketemu solusinya ya Bu ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan, komitmen Bu Eni terhadap 3 plus tadi gimana? Saya berkomitmen untuk segera melaksanakan secepatnya ya Bu. Dari 3 rencana tadi yang kemudian ada plusnya tadi, segera saya laksanakan gitu. Oke, ini keren sekali resolusi dari Bu Eni 3 plus ini. Iya, nanti saya tunggu hasilnya bagaimana. Apakah nanti akan berdampak signifikan untuk menaikkan motivasi belajar murid ya Bu? Atau semoga saya berharap tidak jalan di tempat. Dan kalau Bu Eni ini berhasil ya Bu, bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lain. Jadi suatu kebanggaan bagi Bu Eni ya Bu. Dan saya sendiri sebagai orang yang diajak sharing gitu ya Bu. Yes, pokoknya Bu Eni luar biasa. Terima tetap kasih. Semangat berkarya ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya ya, sudah melonggarkan untuk saya itu mencurahkan pendapat. Sudah mencurahkan hati saya gitu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu, saya juga bertambah wawasan saya tentang pembelajaran. Oke Bu Eni,
saya tunggu eksekusinya dan laporannya. Tetap semangat Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bumut, alhamdulillah praktek coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik sekali, sudah lancar. Saya ingin mengatakan bahwasanya apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, kira-kira sudahkah berjalan indikator ketercapaian pengembangan kompetensi dalam praktek coaching, Bu? Iya Pak, alhamdulillah indikatornya saya rasa sudah tercapai ya Pak. Tetapi saya belum puas ini Pak. Saya ingin tetap meningkatkan skill saya lagi sebagai seorang coach dengan berlatih, satu berlatih, yang kedua mencari literatur sebagai wawasan saya untuk menjadi coach profesional. Ternyata juga menyenangkan Pak jadi coach itu. Oke, menyenangkan. Nah, ini yang saya garis bawahi. Oke. Kemudian catatan hasil observasi tadi, Bu Mut, sudah bagus sekali. Hanya saja dibutuhkan jam terbang yang lebih banyak. Artinya panjenengan harus selalu lebih sering melakukan dan melaksanakan coaching kepada siapapun, gak harus guru, bisa teman, bisa siapapun yang punya masalah, agar teman atau guru yang lain itu menemukan solusinya dengan jenengan sebagai coach gitu. Oke, jadi intinya ini bisa teraplikasikan di mana saja ya Pak ya, di kehidupan sehari-hari ya. Jadi terima kasih Pak atas pengamatannya. Ini adalah bahan saya untuk meningkatkan skill saya, mengasah skill saya untuk menjadi seorang coach profesional, di mana coach itu mengcoaching seorang coach, tidak menggurui ya Pak, di mana coach itu nanti akan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ngaten Pak. Oke, betul sekali Bu. Kemudian yang terakhir Bu Mut, kompetensi apa sih yang ingin panjenengan kembangkan setelah panjenengan melaksanakan coaching kali ini, Bu? Ya, jadi saya luar biasa sekali ya Pak, diberi kesempatan oleh sekolah ya, terutama untuk menjadi seorang coach. Jadi hikmah yang saya dapatkan itu adalah satu, saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan. Jadi dari sebuah identifikasi masalah, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, yang tidak hanya sekedar basa-basi, ya kan Pak. Yang ketiga, saya bisa dengan bersabar menggiring opini coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi si coach dan saya ini adalah sebagai bagian dari solusi gitu. Oke. Yang saya garis bawahi dari Bu Mut adalah bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa menggiring opini dari seorang coach, sehingga apa yang ada di dalam diri coach bisa keluar semua, bisa menjadikan menjadi suatu solusi. Iya, karena kalau yang solusi itu dari coach, otomatis kan si coach ini sendiri akan bertanggung jawab atas pilihannya, atas apa solusi permasalahannya gitu Pak. Kalau saya yang menginikan kan, yang mensolusikan kan, dia mungkin agak terbebani. Tapi kalau dari dia sendiri, dengan dia mendapatkan dukungan saya sebagai seorang coach, maka komplit Pak gitu. Iya. Ya, terakhir tadi kesimpulannya adalah bagaimana kalau coach itu sudah menemukan solusi, sehingga coach akan bertanggung jawab dan yang pasti komitmen gitu. Iya. Baiklah Bu Mut, saya kira cukup perjumpaan kita pada siang sampai sore hari ini. Semoga coaching panjenengan, observasi dari saya dan juga coaching dari Bu Eni bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Pak, terima kasih Pak sudah mempercayakan saya menjadi seorang coach. Semoga Pak Gofar sehat selalu dan selalu bahagia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak Gofar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, kabarnya baik. Gimana kabar dari Bu Eni sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak Gofar. Hari ini Pak Gofar akan melaksanakan praktek coaching ya. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian dari percakapan coaching, rubrik penilaian coaching yang akan Pak Gofar laksanakan. Oke, bisa Bu Eni. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan nanti dengan Bu Mutamimah secara lebih spesifik supaya lebih mudah mengidentifikasi keberhasilan sejauh mana saya itu bisa meningkatkan penggalian potensi coach saya kepada Bu Mutamimah. Gitu Bu Eni. Baik Pak Gofar, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali informasi dari coaching gitu. Lantas kompetensi mana yang akan Pak Gofar observasi? Oke, yang ingin nanti diobservasi yaitu kompetensi bagian identifikasi, karena saya kadang bingung Bu untuk menentukan kata kunci untuk mengidentifikasi masalah dari coaching gitu. Lanjutnya, lantas indikatornya apa Pak dari tujuan yang Pak Gofar sampaikan tadi? Oke, indikator ketercapaiannya saya dapat menggali potensi kunci dengan indikator misalnya ini Bu Mutamimah bisa mengumpulkan ide kreatifnya, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa juga mengatasi segala permasalahannya. Itu ketika melaksanakan rencana aksi serta coaching atau saya dapat mempertanggungjawabkan aksinya gitu. Baik sekali Pak Gofar, kalau begitu silahkan dimulai. Baik Pak Gofar, kalau begitu silahkan dimulai. Semoga lancar, begitu ya. Siap Bu, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum Pak Gofar. Waalaikumsalam Bu Mun. Maaf Pak, saya bisa mengganggu waktu Pak Gofar sebentar? Sangat-sangat bisa Bu. Ini Pak, oh iya, gini Pak, terus terang saya ini ada sedikit beban Pak. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar tentang murid saya ini Pak. Siap Bu, boleh Bu. Kira-kira apa ini permasalahannya Bu yang panjenengan hadapi? Gini Pak, jadi saya itu punya murid ya, murid saya itu perempuan. Dia itu kadang masuk, kadang tidak. Pernah PKL kemarin dikomplain sama pihak dudinya Pak, pihak industrinya. Jadi diperingatkan tapi diulangi lagi, begitu Pak. Dari BP juga sudah wanti-wanti, sudah ini besok masuk lagi ya Mbak, tapi selalu diulangi, begitu Pak. Jadi anak itu selalu mengulangi lagi gitu ya kesalahan-kesalahannya gitu ya Bu. Kemudian kira-kira nih Bu Mutamimah, apa yang ingin panjenengan dapatkan dari perjumpaan kita atau perbincangan kita ini? Iya, yang pengen saya dapatkan tentunya saya berharap anak ini juga masuk terus Pak, agar lulus karena udah kelas 12, jadi memenuhi ketercapaian belajar gitu Pak. Dari segi absensi dulu, nanti habis itu KKM-nya tuntas gitu Pak. Jadi harapan dari Bu Mutamimah semoga anak itu nanti bisa masuk terus gitu ya. Nah sekarang menurut Bu Mutamimah itu kan kondisi yang tidak ideal. Kemudian kondisi yang ideal menurut panjenengan itu murid itu harusnya seperti apa? Iya, sebagai informasi sedikit ya Pak, yang saya gali dari teman-temannya, memang anak ini non sewa agak kurang. Jadi memang dari dulu kan SMK ini kan
harus boleh ada porsi seperti itu Pak. Jadi dikandono ya ora dunung. Kalau menurut saya sederhana sih Pak, ada ketercapaian dia masuk. Jadi absen itu jangan banyak-banyak Pak. Kalau masalah nilai nanti kita bisa rutinkan dengan latihan. Kalau masalah pembelajaran dia itu malah kadang bisa mengikuti, tapi yaitu kadang masuk atau kadang tidak, dibilangin keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu Bapak. Oh iya, jadi anak itu memang dalam garis bawah itu kurang gitu ya, dalam artian kurangnya seperti apa yang tahu tentu panjenengan, kemudian nanti untuk solusinya gitu deh. Rencananya kira-kira punya rencana apa nih Bu untuk permasalahan tersebut panjenengan kira? Iya, ini kan saya sharing di sini dengan Pak Gofar, kan Pak Gofar sebagai Kaprodi, kepala program jurusan, kepala program studi di farmasi ini. Terus saya sebagai walinya, rencana saya adalah yang pertama adalah dia masuk dulu. Saya sampai pegawai loh Pak sama guru BP itu, saya yang sering dipanggil Pak jadinya. Jadi dia masuk dulu, memenuhi ketercapaian absensinya, iya kan Pak. Oke, yang kedua dia istilahnya dunung gitu Pak, dunung masuk, dunung pelajaran. Nah, langkah-langkah saya ini, langkah-langkah yang rencana saya, rencana aksi saya yang akan saya lakukan sejauh ini. Satu, saya pertama akan visite dulu ke rumahnya. Jadi bagaimanapun orang tua harus tahu, dan namanya, maaf ya Pak saya sebutkan, namanya Mbak Intan. Jadi Mbak Intan ini setiap pagi orang tuanya juga harus kerjasama membangunkan lebih pagi, dan ini sudah saya delegasikan kepada temannya yang satu kampung namanya Mbak Siva, supaya bersabar dulu untuk antar jemput dengan Mbak Intan. Anggap aja itu suatu amal jariah gitu Pak. Oh ya, nanti selama di kelas, saya kan masuk kelas itu seminggu 2 kali. Nanti akan saya pantau Pak. Oh gitu. Jadi tadi kalau panjenengan membuat solusinya yaitu adalah home visit, artinya panjenengan datang langsung ke rumahnya dengan cara meminta bantuan orang tua. Artinya panjenengan di situ bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua untuk membangunkan anaknya agar bisa bangun lebih pagi, bisa berangkat tepat waktu minimal, kan seperti itu. Dan tadi harapannya panjenengan anak itu masuk dulu kan gitu nih, masuk terus dulu gitu, biar tidak ada rasa malu panjenengan kepada guru BP yang selalu menangani murid tersebut, karena Anda sebagai wali kelasnya gitu gitu nih. Kira-kira kapan itu Bu panjenengan akan melaksanakan itu Bu? Segera Pak. Jadi ini kan mulai tahun pelajaran ini habis mid semester ini ya Pak. Ini insya Allah akan saya terapkan. Jadi ini kan bertepatan dengan momen mau ujian kompetensi. Jadi Mbak Intan ini saya perhatian khusus gitu Pak. Jadi rencana seminggu 2 minggu lah Pak. 2 minggu ini akan saya amati kehadiran dia gitu Pak. Siap. Berarti nanti insya Allah 2 minggu lagi saya pengen tahu progresnya, apakah anak itu sudah ada perubahan atau belum gitu gitu bisa gitu Jadi insya Allah nanti 2 minggu kita sambil ngafe atau makan di mana gitu. Nanti akan saya laporan Pak Gofar kaitannya sama Mbak Intan ini. Saya juga semoga nanti juga dari rekannya Mbak Siva lebih sabar dan orang tuanya lebih kooperatif gitu Pak. Minta doanya. Semoga berhasil gitu Kemudian ini Bu Mutalimah, dari obrolan panjang kita tadi, apa sih yang panjenengan dapatkan dari obrolan kita ini? Terima kasih Bapak, saya sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan masalah yang selama ini membebani saya, terutama yang kaitannya dengan Mbak Intan. Yang kedua, saya juga atas pendampingan lah ya
Pak Kaprodi, Pak Gofar, saya dapat menemukan solusi atas Mbak Intan. Yang ketiga, saya bisa menentukan langkah untuk mengeksekusi rencana ini. Jadi secara terukur gitu Pak, gitu. Dan untuk evaluasi tindak lanjut ini nanti saya insya Allah kita pikirkan bersama-sama gitu. Oke, keren sekali Bu Mutalina. Berarti itu sudah menjadi komitmen panjenengan ya. Selama insya Allah kurun waktu dalam 2 minggu lagi, semoga rencananya berhasil. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Semuanya Pak. Oke, mohon maaf ya Pak, permisi saya masih melanjutkan ini. Kebetulan saya di jam pelajarannya Mbak Intan. Oke, bisa dilanjut Bu Mutalina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hasil pengamatan saya terhadap penjenengan dalam melakukan coaching itu ada beberapa pertanyaan atau apa ya Pak ini kita sebutnya ya, terserah ya Pak ya. Dari pengamatan saya itu apa yang penjenengan lakukan itu, maksudnya dalam melakukan coaching itu apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, alhamdulillah Bu Eni sudah Bu, jadi sudah tercapai. Tinggal meningkatkan lagi skill atau kemampuan saya dalam proses coaching sebagai seorang coach, dengan insya Allah terus berlatih dan juga mencari literatur review, mencari referensi, wawasan agar ilmu saya dalam bekal sebagai coach bertambah gitu Bu. Luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya ini dalam pengamatan saya tadi itu ada sedikit catatan ya Pak ya. Yang pertama tentunya sudah bagus sekali ya, hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dari keinginan atau keterampilan kita dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Baik Bu Eni, terima kasih sekali atas pengamatan dan juga observasinya. Ini akan saya jadikan suatu bahan untuk meningkatkan skill dan kemampuan saya dalam proses coaching, gitu Bu. Ya. Satu lagi Pak, ini ada kompetensi apa lagi yang ingin Pak Gofar kembangkan gitu ya dari kegiatan coaching ini? Oke, setelah proses coaching tadi, tentu saya ingin mengembangkan identifikasi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang bisa menggiring opini dari coaching, sehingga informasi yang saya dapatkan itu jauh lebih banyak gitu Bu. Luar biasa Pak Gofar ya. Gitu Pak Gofar sekiranya cukup sekian ya Mbak ya obrolan kita. Kiranya cukup sekian obrolan atau perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mut, kabar baik. Bagaimana dengan kabar Bu Mut sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Kak Bu Eni, hari ini kan rencana kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana Bu Eni bisa? Insya Allah bisa Bu Mut. Ya, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Gofar itu lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Gofar sebagai coaching. Gitu Bu. Oke, sip. Jadi Bu Eni ngomong tentang penggalian potensi ya Bu, kompetensi coaching mana yang ingin Bu Eni kembangkan? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang berupa pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga dapat
mengiring koci menggali potensi dirinya. Oke, jadi kalau gitu mana bagian kompetensi yang ingin Bu Eni observasi terlebih dahulu? Ya, bagian yang ingin saya observasi terlebih dahulu adalah bagian identifikasi, Bu, karena saya kadang bingung menentukan kata kunci. Ya, jadi awalnya di kata kunci ya, Bu. Oke, kalau gitu apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bu Eni capai sebagai coach? Jadi saya ulangi ya Bu, Ya. ketercapaian tujuan. Jadi biar tujuannya itu jelas gitu loh Bu Eni. Ya, saya dapat menggali potensi yang ada pada diri koci dengan indikator, misalnya Pak Gufar itu bisa mengemukakan atau menyampaikan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana, atau bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu. Oke, jadi sip ya Bu? Ya. Oke, silahkan langsung dieksekusi. Ya. Monggo. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Eni. Ya, waalaikumsalam Pak Gufar. Oke, minta waktunya boleh Bu buat curhat? Boleh dong untuk curhat. Boleh sekali, monggo Pak. Oke, siap Bu. Jadi gini ya Bu, ini tuh di sekolah saya itu banyak guru muda. Ya dalam artian guru muda itu artinya usianya masih sekitar 25-an lah, gitu bisa dianggap masih muda. Itu kalau saya rasa adabnya itu atau perilakunya itu kurang. Contoh misalkan nih ketika ada orang tua gitu lewat yang nyolong gitu, terus ada apa namanya ketika berbicara gitu ya wak-wakan gitu kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Terus dikit-dikit itu mereka itu membuat konten Bu, jadi apa-apa dibikin konten gitu. Pak Gofar, jadi menurut Pak Gofar kaum muda ya, istilahnya kaum muda sekarang itu adab atau kesopanannya itu udah luntur gitu ya? Iya luntur Bu. Begitu ya Pak Gofar. Jadi menurut Pak Gofar itu Bapak Ibu guru muda yang bagaimana yang ideal itu? Oke, kalau menurut saya ya Bu, ya pandangan saya itu kalau guru muda yang ideal itu ya harusnya ketika ada orang yang lebih tua ya kita harus mengedepankan sopan santun kita gitu ya. Kecuali kalau itu memang dalam keadaan posisi bercanda tuh. Kemudian selanjutnya kayak konten-konten gitu ya Bu ya setidaknya nggak harus apa-apa itu diupload gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa itu wah dibikin video terus diupload ya, itu kalau saya rasa itu tidak ideal sebagai seorang guru gitu ya Bu. Kan guru itu juga udah gitu. Kalau bicara level ya Pak Gofar ya, misalkan kita beri level 1 sampai 10, kira-kira guru-guru muda ini berada di level mana Pak? Oke, kalau diberi level ya guru muda di sini tuh sekitar level 1 sampai 10 skalanya ada di angka 6 dan 7 lah gitu. Lantas keinginan Pak Gofar atau idealnya itu di posisi berapa? Oke, kalau saya ya harusnya idealnya tetap 10 gitu ya, karena guru itu kan jadi panutan gitu Bu. Levelnya 10 gitu. Jadi langsung level 10 gitu. Iya. Kira-kira untuk mencapai level 10 itu kita tuh menerapkan trik atau apa ya Pak ya, ide-ide bagaimana biar tercapai level 10 itu tadi? Oke, kalau saya ya Bu ya sebagai rekannya atau rekan sejawatnya biar bisa mencapai di level 10 atau level sempurna sebagai seorang guru, saya akan selalu mengingatkan sebisa mungkin gitu ya, misalkan Pak maaf kalau itu bicara agak dipelankan. Nah, kalau ada orang itu
ya berusukan dikit gitu. Terus misalkan selain mengingatkan juga saya memberi contoh. Jadi ketika saya itu menilai seseorang, jadi saya harus bisa memberi contoh yang baik dulu gitu. Ya. Jadi tidak sekedar mengingatkan ya Pak. Iya. Kita itu ada tindakan terlebih dulu. Iya. Jadi orang kur jarkoni ya. Iya. Sampai ke jarkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Tidak hanya itu ya Pak. Iya, Kita betul. harus tetap keteladanan atau paling tidak kita udah mulai beraksi dulu. Oke, betul. Ya. Oke. Nah, dari beberapa kriteria atau rencana dari Pak Gofar itu mana yang menurut Pak Gofar itu dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan? Oke, kalau rencana yang paling dekat yang bisa saya lakukan ya jelas mengingatkan Bu. Jadi sebisa mungkin kalau memberi contoh, insya Allah setiap hari selalu memberi contoh gitu ya. Kalau mengingatkan itu kadang-kala karena tidak selalu bertemu Bu. Kebetulan saya itu ngajarnya 39 jam dari 44 jam satu minggunya, jadi full ya, tidak bisa ketemu gitu Bu dengan Bapak Ibu guru muda itu. Jadi kita tidak bisa selalu mengingatkan ya Pak. Paling enggak langkah yang mudah ya Pak ya, kita selalu menerapkan diri dulu gitu ya Pak. Betul Bu. Karena keterbatasan tidak mungkin setiap hari kita ketemu dengan kaum guru-guru yang muda, tidak apa Pak tadi? Tidak ada kurang lah itu kurang ya, kalau tidak nanti ya tidak pas ya Pak, kurang ya. Nah kalau begitu tadi gagasan Pak Gofar itu luar biasa. Nah kira-kira adakah yang terlibat dari rencana-rencana Pak Gofar tadi untuk menuju guru ideal yang level 10 tadi? Kalau saya jelas bekerja sama dengan guru terlebih dahulu atau rekan sejawat yang dimana identik dengan perilaku adab yang baik, yaitu adalah bekerjasama dengan guru agama Islam yang lain atau guru agama yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berkonsultasi kepada kepala sekolah agar tercipta kondisi yang kondusif gitu. Kalau seperti tadi saya rasa tidak ideal dan juga tidak kondusif Bu. Berarti identik gitu ya Pak, identik seorang guru-guru mata pelajaran agama. Identik, semoga ya Pak. Nah, semoga bisa gitu ya Pak ya. Terus kita itu akan tahu rencana yang Pak Gofar buat itu bagaimana, kita tahu rencananya itu terlaksana dengan baik atau tidak, itu bagaimana Pak? Oke, terkait rencana saya tadi, insya Allah kan minggu depan saya akan realisasikan, akan tetapi saya tidak bisa dalam waktu dekat untuk mencapai level 10 tadi karena yang saya temui atau yang saya nanti beri treatment atau ingatkan itu tidak hanya 1-2 guru, artinya banyak guru itu kayak ada di sini sekitar ada 15-an lah yang muda itu, setara dengan saya lah gitu Bu, umurnya itu. Jadi mungkin saya butuh waktu sekitar 2 bulan. Oh gitu. Ya berarti tidak mudah ya Pak ya, untuk merubah suatu kebiasaan itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Berarti waktunya tidak dihitung sehari 2 hari, mungkin dalam waktu 2 bulan baru mungkin progres itu mungkin ya Pak. Langsung nyata tidak bisa ya Pak. Ini luar biasa sekali ya Pak ya, rencana Pak Gofar. Semoga berhasil, signifikan gitu ya Pak. Nah dari obrolan kita hari ini itu yang menarik apa menurut Pak Gofar? Yang menarik dan yang saya dapatkan pada obrolan kita ini, saya bisa menemui solusi jadi dengan cara mengingatkan dan juga tentunya tadi bekerja sama dengan rekan yaitu guru agama yang lain, serta nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah
Begitu Bu, itu yang saya dapatkan dari obrolan kita hari ini. Ya, luar biasa sekali Pak. Yang dapatkan itu suatu hal yang menjadikan kita lebih tahu, menjadikan menambah wawasan gitu ya Pak. Gitu. Lanjut ya Pak ya. Lantas komitmen dari rencana Pak Gofar itu bagaimana? Komitmen saya bahwa saya akan mengingatkan terus, dan saya berkomitmen akan membuat catatan. Jadi nanti hari ini saya mengingatkan guru A, besok hari mengingatkan guru B. Jadi komitmen saya membuat catatan gitu. Luar biasa sekali. Berarti tidak pernah lelah ya Pak untuk Iya. mengingatkan. Iya. Ya, Pak Gofar, apakah sudah cukup obrolan kita hari ini? Sudah Bu, terima kasih sekali Bu atas waktunya. Apabila saya dalam menyampaikan curhatan saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Bu Eni, wabarakatuh. alhamdulillah saya tadi sudah melakukan pengamatan. Pas Bu Eni melakukan coaching dengan Pak Gofar ya. Oke. Yang harus saya tanyakan ya, saya apresiasi dulu deh. Bagus sekali Bu Eni ya, keren ngalir Terima gitu ya kasih, Bu Eni. ya. Oke. Pada saat Bu Eni melakukan coaching, apakah indikator ketercapaian, indikator pengembangan yang diinginkan? Jadi apakah ketercapaian indikator pengembangan itu sudah ada atau belum Bu Eni? Tadi bagus sekali loh, keren sekali loh, ngalir gitu ya Bu Eni. Terima kasih. Oke. Ya. Alhamdulillah Bu Mut, sudah menurut saya ya. Tinggal meningkatkan skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan menambah literatur ya Bu tentang wawasan coach gitu ya. Juga menambah ilmu sebagai bekal coach yang lebih profesional. Oke Bu Eni, ya. Jadi tinggal menambah jam terbang ya Bu. Jadi saya ulangi lagi ya Bu ya, bahwa tadi hasilnya menurut saya sudah memuaskan. Ya, sudah memuaskan. Jadi Bu Eni hanya perlu jam terbang untuk meningkatkan lagi skill Bu Eni dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coach ya. Gitu ya kira-kira ya Bu. Jam terbang tinggi ya Bu. Ya. Ingat jangan capek ya Bu. Ya. Iya, baik Bu Mut, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah menjadi bahan gitu ya untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coach seorang coaching. Oke, kira-kira dari yang sudah Bu Eni lakukan tadi bersama Pak Gofar, penampilan perdana Ibu-Ibu. Iya. Iya, oke. Kira-kira Bu Eni pengen mengembangkan kompetensi apa lagi ya sebagai seorang coach? Ya, bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengiring coaching dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, jadi dengan kata lain, coaching itu menjadi solusi dari permasalahan tersebut ya Bu. Sebelum sharing mungkin belum tertemukan Ibu, tapi setelah sharing antara coach dan coach menemukan solusi itu ya Bu. Oke, bagus. Saya rasa gitu dulu ya Bu. Ya, Sudah terima cukup kasih, ya. Bu. Lagi semoga Bu Eni ada kesempatan untuk Ya, menjadi terima coach di kasih. kesempatan Ya. selanjutnya. Ya. Teruslah berbuat baik ya Bu. Iya.